Baru masuk tadi, siapa misalnya? Tafsir Ibnu Katsir. Sampaikanlah di sini. Sap. Buat lagi catatan kakinya, buat lagi di bawah kayak tadi. Ya, baru B. Tafsir Al-Misbah misalnya. Apa kata Al-Misbah tentang ayat ini di atas? Udah, baru buat lagi catatan kaki. Udah selesai, 2 aja cukup. Masuk nomor 2. Nomor 2 tadi apa? Quran surat Al-Ankabut. Begitu juga. Selesai? Udah selesai? Habis itu tutup, baru masuk kesimpulan atau penutup atau kesimpulan. Selesai, baru terakhir daftar pustaka. Selesai sudah. Udah paham? Ya. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel Al.Andawi Andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan mencoba untuk menjelaskan kepada adik-adik sekalian bagaimana cara cepat menulis makalah yang sudah ada judulnya atau yang sudah memiliki judul. Maka saat itu adik-adik akan bisa untuk langsung menyusun bagaimana cara cepat menulis makalah. Mungkin kemarin di YouTube kita Ustadz buat dalam penulisan itu adalah banyak penjelasan, tapi sebenarnya itu akurat. Kalau orang yang legowo mendengarnya, ya, maka dia akan mampu untuk menjadikan dirinya sebagai pemaham dalam penulisan makalah. Baik, ini sekarang yang judulnya tadi secara cepat. Bahkan muncul pertanyaan tuh Ustadz, kemarin tuh ada pertanyaan tuh ya. Bagaimana Ustadz cara membuat makalah secara cepat? Kita udah punya judul, taruh judulnya adalah hisab. Jadi ketika judulnya adalah hisab, ini yang pertama kali harus adik-adik buat adalah dengan membuat pendahuluan. Pendahuluan itu isinya apa aja? Alinea pertama ini mengisi tentang kenapa kita tertarik mengangkat judul hisab ini. Bahasa lainnya adalah latar belakang masalah. Buatlah. Kita ketahui di zaman era kontemporer ini, di masa-masa modernisasi, banyak sekali orang-orang hamba-hamba Allah yang beribadah dan tidak beribadah. Tentunya kedua perilaku itu akan dilakukan penilaian di akhirat nanti. Penilaian ini yang disebut dengan hisab. Baru masuk alinea kedua. Inilah yang kita bawa latar belakang masalah. Ya kan? Tapi sambung juga. Nah, bagaimanakah hisab itu nanti? Nanti kita akan lihat bagaimana penampilannya pada pembahasan. Kan gitu. Kemudian yang kedua, alinea kedua baru masuklah. Ambil salah satu tokoh yang mengupas tentang hisab. Salah seorang tokoh aja yang memahami isi hisab. Misalnya Quraisy Shihab, Ayanda Muhammad Quraisy Shihab menjelaskan hisab adalah bla 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 bla. Sab, tanda catatan kaki. Baru buatlah tadi Muhammad Quraisy Shihab. Ya kan? Membumikan Al-Qur'an. Udah judul, buka kurung, kemudian kota, penerbit, koma, ini kota titik 2 penerbit, koma, tahun, misalnya 2005, buka tutup kurung, koma, H titik 28, halaman 28.
Udah selesai, baru masuk alinea ketiga. Ini artinya, ini latar belakang masalah alinea pertama. Alinea kedua adalah masuk kepada pengertian. Yang pertama adalah latar belakang masalah, yang kedua adalah pengertian umum tentang hisab. Yang ketiga adalah, nggak usah banyak-banyak, satu orang aja, satu tokoh yang mengantarkan orang paham sesaat. Yang kedua, yang ketiga adalah baru masuk pembahasannya akan dikupas. Oleh karena itu, makalah ini akan membahas tentang pengertian hisab, kemudian dalil Quran tentang hisab. Ambil aja 2 ayat, maksimal 2 ayat. Hisab dan pandangan ahli tafsir tentang hisab. Dah, titik, selesai. A. Baru masuk yang B. B tadi apa? Baru dirinci tadi yang bagian 3 ini loh. Mana dia? 1, 2. Ini bagian 3 ini. Bagian 3 inilah dirinci tadi untuk ke B. Apa dia pertama? B. Pengertian hisab. Jelaskan sedikit. Kayak tadi yang di atas kan, hisab adalah penilaian yang dilakukan kepada seseorang yang berbuat kebaikan. Itu yang kita ketahui secara umum. Tapi untuk bisa membuktikan lebih seksama, bagaimana hisab dalam pengertian sesungguhnya? 1. KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya. Hisab dalam Kamus Besar Indonesia bla 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 bla. Taruh 2. Tadi udah 1 kan? Yang catatan kaki 2. Udah selesai tadi, baru masuk 2. Apa siapa tokohnya? 3. Ini tadi kan Muhammad Quraisyab, Ayanda, nggak usah masuk lagi. Ya, masuk tokoh-tokoh yang lain. Udah selesai, adik-adik udah pada paham. Selesai B. Paham? Udah B. Masuk C apa? C. Dalil Al-Quran tentang hisab. Masuk yang pertama, 1. Quran surat apa di situ? Al-Baqarah? 281. Apa lagi? Ini dibuat dulu apanya? Ayatnya. Wattaqu yauma turja'una fihi ilallah. Dah, Al-Baqarah misalnya ini terus ya kan. Baru buat sini artinya. Udah paham? 2. Apa lagi? Quran surat Al-Ankabut. Titik 2. 13. Begitu juga sama, dibuat ayatnya, buat artinya. Selesai. C. Udah itu aja. Baru masuk D. Apa pandangan ahli? Pandangan ahli tafsir. Pandangan ahli tafsir baru masukkan tadi. 1. Kita buat dulu Quran surat Al-Baqarah. Ayat 281. Baru masuk A kecil. Itu nanti tengok di YouTube Ustaz berikutnya. Kayak mana susunannya. Ya, nggak semua Ustaz tampil nanti sini, nanti kepanjangan lagi, nggak dibaca lagi. Nggak diikuti lagi YouTube-nya, gara-gara panjang kali menitnya. Mobile Legend 5 jam, sampai 24 jam, lupa makan pun diikuti. A. Baru masuk tadi, siapa misalnya? Tafsir Ibnu Katsir. Sampaikan di sini. Sap. Buat lagi catatan kakinya, buat lagi di bawah kayak tadi. Ya, baru B. Tafsir Al-Misbah misalnya. Apa kata Al-Misbah tentang ayat ini di atas? Udah, baru buat lagi catatan kaki. Udah selesai, 2 aja cukup. Masuk nomor 2. Nomor 2 tadi apa? Quran surat Al-Ankabut. Begitu juga. Selesai? Udah selesai? Habis itu tutup, baru masuk kesimpulan atau penutup atau kesimpulan. Selesai, baru terakhir daftar
Selesai sudah. Sudah paham? Ya. Baik, itu saja yang dapat Ustaz sampaikan. Semua Ustaz harapkan untuk dapat memahaminya. Ya, nggak panjang waktunya. Ya, jelas sudah. Nanti Ustaz akan edit juga itu. Jangan lagi ada alasan bahwa ini tidak dapat dipahami. Ya, itu kata kuncinya. Kalau udah begini makalah yang kalian buat, insya Allah nggak akan dibuang orang. Sayang, bahkan disimpan. Tapi kalau dibuat nanti makalahnya entah kemana-mana kajiannya, itu yang nanti menjadi permasalahan. Awak tak tahu tahap apa maksud. Nah, situ nanti menjadi muncul permasalahan baru. Pertanyaan tak sesuai dengan judul. Nah, akhirnya dari pandangan ahli tafsir itu kita tahu apa itu hisab. Baik, oke. Ini bisa dipahami ya. Jadi ini yang Ustadz ajarkan bagaimana cara cepat untuk menulis makalah yang sudah ada judulnya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam giat.